Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi bab 2 yang terkait dengan strategi operasional untuk perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Minggu kemarin Anda sudah belajar tentang definisi dari manajemen operasional. Sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu strategi operasional. Baik, strategi operasional terdiri dari dua kata, strategi dan operasional. Strategi itu adalah cara untuk mencapai tujuan organisasi, baik itu visi ataupun juga misinya, sehingga kedua-duanya bisa tercapai. Kalau operasional di sini adalah proses merubah input menjadi output. Jadi strategi operasional ini adalah satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan yang terdiri dari visi dan misi untuk merubah input menjadi output. Komponen dari input apa, kemudian output apa, Anda sudah paham ya, minggu kemarin kita sudah membahasnya. Kemudian di sini setelah kita tahu tentang apa itu manajemen strategi operasional, kita akan mempelajari dulu bagaimana cara membuat visi dan misi yang baik. Visi itu adalah cita-cita dari perusahaan atau organisasi yang paling tinggi. Sedangkan misi itu adalah cara untuk mencapai cita-cita itu. Ada beberapa syarat misi yang baik. Misi yang baik itu jelas, terukur, dan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian di sini tahapan di dalam penentuan strategi operasional. Yang pertama, menentukan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan ini terdiri dari visi dan misi. Kemudian yang kedua adalah menentukan analisis SWOT. Yang ketiga, menentukan strategi bisnis unitnya. Yang keempat, baru menentukan strategi fungsionalnya. Ini adalah tahapan untuk membuat strategi operasional. Kalaupun tadi itu visi adalah cita-cita dari perusahaan, kemudian misi adalah bagaimana cara untuk mewujudkan dari visi itu. Kemudian setelah itu tahapan yang kedua adalah menentukan analisis SWOT. Analisis SWOT itu adalah terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi nanti perusahaan itu ada di kuadran mana? Ada di kuadran 1, 2, atau 3. 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah untuk analisis SWOT. Kemudian untuk strategi bisnis unit. Strategi bisnis unit ini berdasarkan dari teorinya Michael Porter di awal tahun 1980-an.
itu terdiri dari 3 strategi bisnis unit. Yang pertama adalah di sini cost leadership, diferensiasi, dan yang ketiga adalah fokus. Tetapi pada perkembangannya di awal tahun 2000-an, Michael Porter mengembangkan 3 strategi bisnis unit ini menjadi 6 strategi. Yang pertama di sini tetap cost leadership, kemudian yang kedua adalah diferensiasi, tetap diferensiasi ya. Yang ketiga adalah inovasi. Yang keempat adalah pertumbuhan. Yang kelima adalah persekutuan. Yang keenam adalah mix dari strategi 1 sampai 5. Ini adalah pengembangan dari strategi bisnis unit miliknya Michael Porter. Kemudian setelah kita menentukan strategi bisnis unitnya, baru kita bisa menentukan tahapan yang berikutnya adalah strategi fungsional. Nah, strategi fungsional ini kita akan mengikuti di perusahaan itu. Perusahaan itu memiliki berapa departemen yang ada. Jadi misalnya di sini contohnya strategi fungsional itu akan mengikuti departemen yang dimiliki oleh perusahaan ya. Misalnya perusahaan itu memiliki departemen manajemen operasional atau produksi. Kemudian memiliki departemen SDM. Kemudian memiliki departemen manajemen keuangan dan manajemen pemasaran. Nah, di sini baru Anda akan menemukan strategi fungsional dari strategi operasional. Strategi operasional itu letaknya setelah strategi bisnis unit. Kalau berdasarkan tahapannya seperti ini. Ini adalah visi dan misi perusahaan. Ini adalah strategi bisnis unit. Nanti perusahaan Anda akan menggunakan strategi bisnis unit apa. Kemudian setelah ditentukan strategi bisnis unitnya, tadi itu kan ada 6 strategi ya, bisa dipilih, bisa dimix. Kemudian setelah itu Anda tentukan di perusahaan Anda itu akan menggunakan berapa departemen yang akan membidangi di perusahaan Anda. Jadi ada operasional, SDM, ini adalah strategi fungsional. Strategi fungsional ini baru nanti di breakdown menjadi strategi operasional atau manajemen operasional atau produksi. Karena di sini kan tadi ada contohnya perusahaannya ada 4 ini ya. 4 departemen. Setelah Anda mengetahui di sini penentuan departemennya ada 4, kita pecah lagi. Masing-masing departemen fungsional ini akan memiliki strategi operasional. Kalaupun strategi operasional yang terkait dengan manajemen operasional atau produksi
itu nanti yang akan kita pelajari pada materi-materi berikutnya. Seperti nanti minggu lain waktu ya, kita akan mempelajari tentang metode peramalan, kapasitas, tata letak, sampai terakhir sesuai dengan sabda dan silabi kita akan mempelajari tentang total quality management. Sedangkan SDM, apa itu strategi fungsional di dalam SDM? Anda yang konsentrasinya SDM lebih memahami kalau di SDM itu nanti mulai dari perekrutan karyawan sampai PHK. Begitu juga dengan yang keuangan dan pemasaran. Kalau pemasaran, strategi pemasaran ada marketing mix, ada segmenting, targeting, dan positioning, dan lain-lain. Ini adalah strategi operasional yang ada di dalam perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi bab 2 terkait dengan strategi operasional untuk perusahaan barang dan jasa. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang definisi dari manajemen operasional. Jadi sekarang tentang strategi operasional, baik itu untuk perusahaan manufaktur. Manufaktur itu akan menghasilkan barang dan perusahaan jasa. Oke, kita kembali lagi ke definisi dulu ya, supaya tidak bingung nantinya Anda akan belajar tentang apa. Strategi, definisi dari strategi Anda sudah mengetahui. Strategi itu adalah cara untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Sedangkan operasional di sini adalah proses untuk merubah input menjadi output. Sehingga kalaupun misalnya kita gabungkan, definisi dari strategi operasional ini adalah satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan yang terdiri dari visi dan misi untuk merubah proses input menjadi outputnya. Strategi operasional adalah cara untuk mencapai mencapai tujuan perusahaan yang terdiri dari visi dan misi untuk merubah input menjadi output. Masih ingat apa itu unsur input? Unsur input itu terdiri dari 5M, 1T, dan plus M yang terakhir adalah tentang marketnya. Kemudian outputnya ini terdiri dari barang dan jasa. Jadi strategi operasional di sini adalah cara untuk mencapai tujuan perusahaan yang terdiri dari visi dan misi untuk merubah input menjadi output. Oke. Baik, kita lanjutkan tentang tujuan perusahaan yang terdiri dari visi dan misi. Visi
dan misi itu adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Visi itu adalah cita-cita tertinggi dari perusahaan. Sedangkan misi itu adalah cara untuk mencapai visi. Oke? Kemudian untuk mencapai visi yang baik atau cara untuk membuat misi yang baik itu ada beberapa syarat. Syarat misi yang baik itu adalah jelas dan terukur, sesuai dengan tujuan perusahaan atau sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian juga di sini yang berikutnya adalah Mas Lali. Potong ya. Lanjut. Lali. Oke. Syarat untuk membuat misi yang baik itu adalah harus jelas dan terukur. Kemudian sesuai dengan tujuan perusahaan. Dan yang ketiga adalah sebagai dasar alokasi perusahaan. Jadi ini adalah tahapan untuk membuat misi. Jadi misi yang baik itu harus memiliki 3 kriteria ini. Jelas dan terukur sesuai dengan tujuan perusahaan dan bisa digunakan sebagai dasar alokasi perusahaan atau organisasi. Setelah itu nanti akan kita bahas tentang tahapan dari strategi operasional. Jadi untuk membuat strategi operasional kita perlu menentukan beberapa tahapannya. Selanjutnya tahapan strategi operasional. Yang pertama tadi adalah menentukan tujuan perusahaan. Tentukan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan tadi terdiri dari visi dan misi. Oke. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua itu adalah menentukan analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat-nya di sini. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari perusahaan Anda itu ada di mana? Itu nanti menjadi tahapan kedua untuk membuat strategi operasional. Oke, kita lanjutkan untuk tahapan yang ketiga. Setelah tadi tahapan pertama adalah menentukan tujuan perusahaan, yang kedua adalah analisis SWOT. Kita lanjutkan tahapan yang ketiga adalah menentukan strategi bisnis unit atau SBU. SBU ini berdasarkan teorinya Michael Porter terdiri dari 3. Cost leadership yang pertama, yang kedua adalah diferensiasi, yang ketiga adalah fokus. Ini dikembangkan pada tahun 1980-an. Kemudian berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan di tahun 2000-an, perkembangan dari SBU ini
itu dipecah menjadi 6 strategi. Yang pertama tetap cost leadership, kemudian yang kedua adalah diferensiasi, yang ketiga adalah inovasi, yang keempat adalah pertumbuhan, yang kelima adalah persekutuan, yang keenam ini adalah mix dari strategi 1 sampai 5. Ini adalah penentuan tahap yang ketiga, yaitu strategi bisnis unit. Nanti saya akan melanjutkan untuk menerangkan tahapan yang keempat yang terkait dengan strategi fungsional. Baik, kita lanjutkan tahapan yang keempat. Tahapan yang keempat adalah tahapan yang terakhir. Di sini adalah menentukan strategi fungsional. Strategi fungsional di sini adalah strategi yang berfungsi di dalam satu perusahaan. Jadi di sini depend on perusahaan atau organisasi itu mau menggunakan berapa departemen fungsional yang ada di dalam perusahaan itu. Minimal biasanya ada 4. Ada departemen produksi atau operasional, SDM, keuangan, dan marketing. Departemen manajemen operasional atau produksi. Penggunaan operasional atau produksi sebenarnya sama saja ya. Kalau misalnya operasional biasanya untuk perusahaan jasa, kalau produksi itu biasanya untuk perusahaan manufaktur. Ini yang pertama departemennya. Yang kedua, departemen SDM. Yang ketiga, departemen manajemen keuangan. Yang keempat, departemen manajemen pemasaran. Di sini kalau di jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, untuk jurusan manajemen terdiri dari 3 konsentrasi ya. Anda belajar tentang konsentrasi SDM, keuangan, dan pemasaran. Sebenarnya perlu mungkin next time ditambah lagi konsentrasinya adalah departemen atau manajemen operasional atau produksi, karena memang hal ini mesti ada di dalam satu perusahaan dan ini merupakan fungsi dasar ya, fungsi dasar yang ada di perusahaan fungsionalnya. Kemudian saya lanjutkan. Untuk masing-masing departemen ini ketika sudah di breakdown menjadi strategi fungsionalnya, ini baru nanti diturunkan dari masing-masing strategi fungsional turun menjadi strategi operasional. Ya. Misalnya di sini departemen manajemen operasional atau produksi, strategi operasionalnya apa? Yang pertama nanti akan kita bahas sesuai dengan bab yang sudah kita sepakati di sama silabinya. Next time kita akan membahas tentang apa itu metode peramalan. Jadi strategi kemudian kapasitas. Ini adalah strategi operasionalnya ya.
Di sini adalah strategi fungsional. Setelah kapasitas, apalagi? Minggu kemarin ada tata letak. Kemudian pengukuran kerja. THM. Yang terakhir adalah tentang THM. Antrian juga. Pengendalian persediaan. Baik itu untuk barang yang independen dan dependen. Ya, ini adalah strategi operasional yang ada di Departemen Produksi atau Operasional. Kalaupun misalnya Anda ingin mengetahui strategi operasional yang ada di SDM, yang konsentrasi SDM itu dimulai dari perekrutannya, pemeliharaan tenaga kerja, pengembangan, sampai pemutusan hubungan kerja. Kemudian di sini strategi fungsional yang berikutnya, manajemen keuangan dan pemasaran. Kalau pemasaran, strateginya apa saja? Ada marketing mix, STP, segmenting, targeting, dan positioning, dan seterusnya.